Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Malam ini saya bergelitik untuk berbicara mengenai entrepreneur education. Ya. Dilihat dari point of view praktikal ya, karena saya ngajar kelas bisnis di Temasek International School. Yang diajarkan adalah mengenai berbagai macam analysis competence ya, untuk melihat apakah sebuah bisnis itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Tapi ada satu kelemahan dari pendekatannya yang saya lihat, yaitu bahwa ini adalah pendekatan untuk menjadi seorang business analyst, bukan menjadi seorang entrepreneur. Sementara goals dari Mem Ailing untuk buka kelas bisnis atau sekolah bisnis itu adalah untuk mencetak entrepreneur-entrepreneur baru yang masih berusia muda. Ya. Jadi dari point of view dari education-nya, entrepreneur education ini yang ingin coba saya soroti. Mudah-mudahan ini memberikan sumbangsih pemikiran kepada Mem Ailing, dan tentunya juga barangkali dari Bapak dan Ibu sekalian yang berkecimpung dalam dunia pendidikan untuk memberikan masukan mengenai format dan bentuk sekolah bisnis yang akan di-launch oleh Temasek Independent School tahun ini. Saya mengaitkan ini dengan disiplin ilmu saya, teknik industri. Kenapa? Karena tepat 40 tahun yang lalu itu saya masuk jurusan teknik industri di ITB. Ya, jadi sekaligus ini adalah ulang tahun ke-40 saya berkenalan dengan disiplin ilmu teknik industri. Dan saya sudah menekuni profesi ini selama 40 tahun, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini banyak pelajaran yang saya peroleh ya pada saat saya mencoba untuk mengaplikasikan teknik industri, industrial engineering di dunia nyata. Minggu lalu pada saat Ibu Helen berbicara mengenai sudut pandang seorang pengusaha, Pak Sulistyo itu melontarkan satu statement bahwa 4% dari penduduk Indonesia kalau jadi entrepreneur, itu maka Indonesia bakal makmur. Sehingga Pak Sulistyo waktu itu menyatakan, gimana kalau seandainya entrepreneurship ini kita masukkan ke dalam kurikulum. Kita buat semacam kurikulum bisnis dan sebagainya. Nah, ini titik latar belakang pertama, yaitu bahwa statistik ini memang sudah dikenal oleh semua orang, yaitu bahwa minimal 4% barulah negara tersebut sejahtera. Sementara angka di negara kita itu baru mencapai 1% atau katakanlah 1/4% dari jumlah penduduk Indonesia yang menekuni profesi pengusaha. Nah, saya kaitkan dengan 40 tahun saya mengenal disiplin ilmu teknik industri. Saya merasa waktu itu TI adalah ilmu yang paling komplit ya, untuk bagi seorang calon pengusaha. Ternyata enggak juga. Ya. Kenapa? Karena enggak semua lulusan teknik industri yang terjun ke dalam dunia bisnis itu sukses. Ya. Ada yang sukses, ada yang gagal. Nah, beberapa yang sukses saya teliti, saya lihat apa karakteristik yang membedakan dari mereka yang tidak sukses. Kemudian juga saya banyak berkecimpung di pertemanan dengan beberapa bisnismen. Dan saya melihat ada beberapa karakteristik yang ternyata nggak bisa diajarkan di kompetensi yang diajarkan pada jurusan saya ya. Nah, dan yang terakhir adalah apa sih yang membedakan antara pengusaha yang lulusan teknik industri yang sukses dengan pengusaha lulusan teknik industri yang gagal. Nah, saya mencoba untuk mengkaitkan antara Temasek Independent School yang akan membuka sekolah bisnis ini dengan jurusan saya, teknik industri. Ya. Pertanyaannya adalah pendidikan entrepreneur, apakah itu mungkin? Ya. Nanti kita bisa diskusi pada question and answer, tahap question and answer, tapi saya bilang bahwa pendidikan itu tidaklah cukup. Kesimpulannya adalah bahwa pendidikan itu tidaklah cukup untuk menjadikan
seorang pengusaha itu menjadi berhasil. Ya. Pengalaman saya sebagai mantan pendidik, kemudian pengalaman saya sebagai konsultan UMKM, dan pengalaman saya sebagai seorang pengusaha, pengusaha golongan ekonomi lemah, itu membuktikan bahwa pendidikan entrepreneurship itu tidak cukup, ya, tidak cukup untuk menjadikan seorang entrepreneur itu berhasil. Saya kembali dulu ke disiplin ilmu teknik industri. Barangkali Bapak dan Ibu membutuhkan sedikit pengenalan mengenai teknik industri. Ya. Industrial engineering is an engineering profession. Jadi kami itu adalah engineer. Kami adalah engineer. Ya. That is concerned with the optimization of complex processes, system, and organization. Jadi subjek rancangan kami, subjek desain kami, terutama itu adalah organisasi, terutama adalah organisasi bisnis. Ya. Industrial engineering is developing, improving, and implementing integrated system. Jadi seorang industrial engineer punya kompetensi untuk mengembangkan, memperbaiki, dan menerapkan, menyiapkan sistem terintegrasi of people, money, knowledge, information, and equipment. Ya. Jadi kalau misalkan ini diibaratkan dengan sebuah mobil balap, ya, sebuah mobil balap, industrial engineers itu adalah perancang mobil balapnya. Siapa yang akan menjalankan mobil balap itu adalah mereka yang mendapatkan pendidikan manajemen. Kendaraannya orang TI yang siapkan. Nanti mereka yang nyupir untuk bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan berhasil guna. Ya, ada satu kelebihan dari orang TI dibandingkan dengan orang manajemen. Kenapa? Karena mereka orang manajemen itu tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana sebuah sistem itu didesain. Keterbatasan, limitation, sebagai satu contoh, semua sistem pasti punya keterbatasan. Dan orang manajemen itu mungkin tidak sadar bahwa suatu sistem itu diciptakan dengan sebuah limitation tertentu. Ya, contoh kecil dalam sebuah mobil, barangkali kalau misalkan mobil Avanza gitu, kalau kita misalkan lari di atas 110, ya, lari itu pasti udah nggak nyaman. Itu udah pasti larinya nggak nyaman. Range Avanza nyaman itu ada di antara 80 sampai dengan 90 km per jam di jalan tol. Ya, itu masih terkendali, masih cukup nyaman untuk bisa dikendalikan. Begitu itu dipacu di atas 110, itu sama sekali udah nggak nyaman. Jadi, manajer itu kadang-kadang tidak tahu mengenai sistem, keterbatasannya sampai mana, limitationnya sampai mana, untuk bisa menghasilkan output yang diinginkan. Orang TI punya satu kelebihan karena dia merancang sistemnya, desainnya dia yang bikin, maka dia pasti bisa mengoperasikan sistem tersebut. Itu pada awalnya saya berasumsi sedemikian rupa bahwa semua sistem yang didesain oleh seorang industrial engineers itu pasti bisa dijalankan dengan limitation tertentu, dengan keterbatasan tertentu. Nah, teknik industri itu menggunakan pengetahuan khusus ya, dalam bidang matematik, fisika, dan social sciences. Ya, kenapa social sciences? Karena sebuah organisasi bisnis itu sudah pasti ada orang di dalamnya. Ya, ada orang dan perilaku orang itu mesti kita prediksi. Ya, mesti kita prediksi. Sebagai satu contoh, sebuah organisasi bisnis yang saya desain di Jakarta itu tidak bisa saya terapkan di Samarinda. Why? Karena sosiologinya itu berbeda. Ya, sosiologi orang Samarinda itu berbeda dengan sosiologi orang Jakarta. Yang kalau misalkan saya paksakan itu ibaratnya supir angkot saya paksa untuk bawa Porsche, supir angkot saya paksa untuk bawa Lamborghini. Ya, mereka nggak ngerti keterbatasannya seperti apa. Jadi di sini ada social sciences di mana kita harus mempertimbangkan orang-orang atau katakanlah supir-supir ya, supir-supir yang akan mengoperasikan kendaraan kita. Ya. Nah, itulah kenapa sebuah desain yang berjalan di Jakarta itu tidak bisa diterapkan di Samarinda, tidak bisa diterapkan di Samarinda, tidak bisa diterapkan. Bahkan satu desain yang berjalan di Bandung pun itu tidak akan sama dengan di Jakarta. Kenapa? Karena perilaku manusianya berbeda. Jadi matematik, fisika, dan social science itu digabung dengan engineering analysis dan design, analisis rekayasa dan perancangan untuk menspesifikasi, meramalkan dan mengevaluasi hasil
yang diperoleh dari sistem dan proses tersebut. Ya, jadi itulah kenapa desain yang ada di suatu tempat itu mungkin tidak bisa diulangi di tempat yang lain. Kenapa? Karena karakteristik satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Nah, basic kurikulum dari teknik industri itu adalah komplit. Kami bisa merancang sistem produksi dari mulai bagaimana cara mendesain, mulai dari sistem produksi sampai ke dengan manpower, motivasi karyawan dan sistem imbalan, ya. Yang semuanya pada akhir kurikulum, pada akhir pelajaran itu dituangkan ke dalam bagaimana seorang siswa teknik industri itu merancang sebuah pabrik, ya, bagaimana sebuah pabrik itu bisa dirancang, ya, yang dilanjutkan dengan kelayakan dari finansial, ya, feasibility analysis. Jadi semestinya seorang lulusan teknik industri itu punya kemampuan, kompetensi untuk bisa punya perancangan 5 subsistem tersebut. Ya, 5 subsistem tersebut dari mulai sistem produksi sampai dengan motivasi karyawan dan sistem imbalan. Nah, penajamannya setelah lulus itu yang menjadi ciri khas pribadi masing-masing. Sebagai satu contoh, saya mungkin karena banyak bergulat di bidang marketing, sistem pemasaran, maka saya mampu merancang sistem pemasaran yang baik, ya. Bagaimana caranya sebuah organisasi bisa mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, ya. Pak Riko itu berkenaan dengan motivasi tenaga kerja dan sistem imbalan, ya. Kemudian Pak Beni Gunardi, karena beliau aktif dalam bidang logistik, maka mempertajam dan memperdalam sistem persediaan dan logistik, ya, Pak Beni Gunardi. Nah, ini semua tergantung daripada penajaman yang dilakukan oleh alumnus tersebut pada saat mereka keluar dari pekerjaan, ya, keluar dari pendidikan, ya, dan menghadapi pekerjaan masing-masing. Saya merasa bahwa sampai dengan hari ini saya adalah seorang marketer, seorang marketer yang berkecimpung dalam bidang jualan. Saya mencoba untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya dapat itu untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, customer loyalty. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan customer loyalty. Nah, tapi semua industrial engineers itu punya kemampuan, walaupun di satu bidang itu lebih menonjol dibandingkan dengan bidang yang lain. Jadi seorang industrial engineers itu sudah pasti punya kemampuan untuk merancang satu usaha baru, the new venture, ya, sebuah perusahaan baru. Disiplin ilmu teknik industri adalah disiplin yang paling lengkap dalam perancangan bisnis, ya, sehingga semua aspek dari mulai bahan baku sampai dengan ke pasar itu bisa di cover. Betulkah demikian? Jawabannya ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena ternyata dari apa yang saya jumpai, bisnis adalah serangkaian pengambilan keputusan. Yang satu keputusan akan berdampak pada keputusan di bidang yang lain, ya. Sebagai satu contoh, keputusan untuk mengoptimalkan modal kerja akan berakibat keterlambatan untuk pengiriman. Keputusan untuk mempercepat pengiriman akan berdampak, ya, kepada strategi inventory dan juga strategi manpower. Jadi, keputusan-keputusan itu saling kait-mengkait antara satu bidang dengan bidang yang lain, dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu bagian, yaitu bahwa finansial dipisahkan dengan produksi dipisahkan dengan inventory dipisahkan dengan marketing dipisahkan dengan MSDM, ya, manajemen sumber daya manusia. Karena semuanya itu integrated. Dan saya baru sadar di situ bahwa satu keputusan di satu bidang itu bisa berdampak kepada keputusan-keputusan di bidang yang lain. Dalam arti kata, kita nggak bisa maksimal mengelola modal kerja yang akan berdampak kepada SDM. Ya, kalau misalkan kita memutuskan di bagian SDM kita menggunakan expert atau ahli-ahli atau orang-orang yang kualifikasinya tinggi, otomatis itu akan berpengaruh pada keputusan kita di modal kerja. Jadi satu keputusan itu tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa dipotong-potong,
Dan ini semuanya tidak disadari pada saat seseorang untuk memulai satu bisnis. Ada 12 alasan kenapa bisnis itu gagal. Yang paling pertama itu adalah run out of cash. Ya. Jadi kehabisan modal. Kehabisan modal sebelum usaha tersebut menghasilkan cukup ya untuk menutupi operasional dia sehari-hari. Kemudian yang kedua kegagalannya itu adalah marketnya nggak butuh, pasarnya nggak butuh. Pasarnya nggak butuh. Mungkin karena launchingnya terlalu cepat, mungkin juga karena sosiologinya nggak dilihat. Sebagai satu contoh, saat ini baru digalakkan ChatGPT, ya ChatGPT, di mana ChatGPT itu digembar-gemborkan bisa menghasilkan penghasilan katakanlah A, B, C, D, E, F, G. Sayangnya saat ini ChatGPT itu masih pakai bahasa Inggris. Ya, masih pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan kita mau jualan di Indonesia pakai ChatGPT, bisa apa enggak? Kadang-kadang kita launching ChatGPT, pasarnya belum siap untuk menyerap, terutama pasar di Indonesia. Ya. Habis itu kita kehabisan rent out cash, habis itu kita putus asa, tutup, orang lain masuk ChatGPT, katakanlah 1 tahun yang akan datang, dia sukses. Timing itu kadang-kadang penting. Untuk bisa kita masuk ke dalam sebuah bisnis baru. Yang ketiga, kenapa sebuah bisnis itu gagal? Itu karena kalah berkompetisi. Yang keempat itu adalah perubahan peraturan. Ya, pajak terutama. Saat ini pajak lagi gencar-gencarnya, ya. Dan yang saya menyebalkan dari pajak adalah bahwa aturannya berubah-ubah. Tahun 2017 saya les pajak. Brevet A, brevet B. Saya punya spesifikasi brevet A, brevet B 2017. Selama 2017 sampai dengan 2021, nggak ada kerjaan pajak. Nggak ada yang minta tolong sama saya. Pak, benerin dong pajaknya dong. Pak, ini saya masalah pajak gimana? Akhirnya saya bilang, pajak ini nggak perlu. 2022 nongol masalah pajak. Ya, yang perlu ditangani. Minta bantuan saya. Ampun deh, saya bilang, saya udah lupa semua karena saya kursus 2017, sekarang nongol lagi masalahnya. Ya, mau nongol lagi. Akhirnya saya minta izin Bu Aileen, Bu, saya les pajak lagi. Kenapa? Karena semua yang saya tahu di 2017 itu sudah berubah frontal. Saya baru les lagi 2 minggu dan saya sekarang sudah lumayan agak sedikit pede, ya, agak sedikit pede. Kenapa? Karena saya peraturan-peraturannya yang terbaru itu sudah saya pegang, yang sudah saya kuasai. Ya. Yang kalau misalkan berbicara pada saya bulan lalu itu saya sama sekali menguncup. Kenapa? Ini saya nggak tahu, itu saya nggak tahu, itu saya bingung. Jadi perubahan peraturan dan perubahan sistem hukum itu mengakibatkan bisnis itu bisa menjadi tutup. Kemudian yang keenam itu adalah isu mengenai harga atau pricing yang kadang-kadang tidak tepat. Ada satu adagium di mana kita bisa jual mahal di segmen tertentu, yang kalau misalkan kita jual mahal di segmen yang lain itu nggak laku, strategi pricingnya. Di strategi pricing yang lain, kita harus masuk dengan harga yang murah. Ya. Dan ini mengakibatkan kegagalan bisnis. Dan yang ketujuh, itu adalah not in the right team. Timnya nggak kebentuk. Saya baru sadar bahwa ini adalah masalah yang sangat penting mengenai pembentukan tim dan kolaborasi tim. Saya nggak bisa hanya sekedar memisah-misahkan job description antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kenapa? Karena tadi bahwa sebuah bisnis itu sukses atau gagalnya itu ditentukan oleh sebuah keputusan, dan sebuah keputusan di satu bidang bisa pengaruh pada keputusan di bidang-bidang yang lain. Itu adalah beberapa alasan. Saya nggak akan panjang lebar mungkin untuk membahas ini. Kenapa? Karena waktu saya mungkin terbatas. Fakta yang keras mengenai entrepreneurship, fakta yang keras. Good business design is not enough to be a successful in entrepreneurship. Sekali lagi, bisnis design yang bagus atau desain sebuah usaha yang bagus, dari apa yang saya temukan selama 30 tahun perjalanan saya di dunia teknik industri, good business design is not enough. Ya. Yang paling penting sebetulnya, yang terpenting pertama sebetulnya adalah the man behind the gun-nya. Ya, the man behind the gun, siapa yang nyupir kendaraan tersebut,
yang kita sesuaikan dengan kendaraannya. Yang kita sesuaikan dengan kendaraan. Siapa yang nyupir kendaraan tersebut, decision-decisionnya bagus. Saya bukan melihat sekarang organisasi adalah sebagai kumpulan orang, tapi saya melihat organisasi sebagai kumpulan pengambilan keputusan. Yang kalau seandainya pengambilan keputusan kolektifnya ini benar, pengambilan keputusan kolektifnya ini bagus, maka organisasi tersebut bisa sukses. Dan semua desain, semua perancangan itu akan didasarkan pada asumsi-asumsi perancangan yang sudah pasti meleset. Ya, sudah pasti meleset. Pada saat diterapkan di lapangan itu sudah pasti meleset. Apa yang kita pikirkan semula itu akan meleset. Ya. Nah, sehingga perencanaan atau desain itu penting. Ya. Tapi pada saat diimplementasi itu kita harus sadar betul bahwa rencana kita itu harus siap untuk dimodifikasi, harus siap untuk dirubah. Kalau misalkan keadaan yang terburuk itu terjadi. Ini adalah fakta-fakta yang keras yang muncul dari entrepreneurship yang saat ini harus dihadapi oleh seorang entrepreneurship yang sukses. Kembali kepada dunia pendidikan. Ya, kembali kepada dunia pendidikan. Pertanyaannya, apakah pendidikan entrepreneurship itu mungkin? Ya, apakah pendidikan entrepreneurship itu mungkin? Apa yang membedakan antara industrial engineers, pengusaha industrial engineers yang berhasil dengan pengusaha industrial engineers yang gagal? Ini adalah yang paling pertama adalah sikap untuk mengejar kemenangan. Ya. Artinya saya pantang menyerah. Ya. Saya pantang menyerah. Saya nggak bakal berhenti sebelum sasaran saya tercapai. Beberapa bulan ini saya mulai membangkitkan kembali the winning attitude. Karena pada saat saya mencoba untuk membangkitkan the winning attitude itu tadi, saya mencurahkan energi, saya lupa untuk menurunkan intonasinya. Energinya ke bawah dalam ucapan. Ya, saya nggak marah sebetulnya, tapi karena ucapannya terlalu full dengan energi. Sebetulnya saya bukan marah, tapi karena energi saya sedang saya curahkan untuk mencapai sasaran yang saya tetapkan untuk saya capai pada hari ini, ya, dan saya lupa untuk menurunkan intonasi pembicaraan saya. Ya. Jadi ada beberapa sasaran yang sedang saya kejar pada hari ini dan mesti selesai pada hari ini. Saya prinsip saya habis-habisan, saya curahkan semua energi saya untuk melakukan yang terbaik dan selesai pada hari ini. Dan pada saat saya mencurahkan energi itu, saya benar-benar lupa untuk menurunkan intonasi pembicaraan saya. Khususan Pak Riko, Pak Fadli, Pak Agung, saya minta maaf untuk tonasi saya yang tinggi. Saya nggak marah. Saya bukannya marah, tapi saat ini saya sedang mengejar beberapa sasaran yang saya anggap penting untuk saya selesaikan pada hari ini, dan saya lupa untuk menurunkan intonasi pembicaraan saya. Itu kelemahan saya. Jadi pada saat saya mengejar sasaran, itu saya mencurahkan energi terlalu banyak dan saya berapi-api, dan saya lupa untuk menurunkan level energi saya ke ucapan. Ya. Jadi bukan karena saya marah, tapi karena saya sedang antusias, saya sedang habis-habisan untuk menang, dalam tanda kutip menang pada hari ini gitu ya. Semua pekerjaan yang ada pada diri saya, dan saya lupa untuk care. Ya, saya lupa untuk care. Begitu saya mengejar kemenangan pada hari ini, ya, level energi saya meluap-luap ya. Jadi saya minta maaf untuk mereka yang berinteraksi dengan saya pada hari ini. Bukan saya marah-marah, tapi saya lupa untuk menurunkan intonasi pembicaraan saya. Soft skill yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur yang berhasil itu adalah beradaptasi, berubah, modify. Kalau misalkan satu cara nggak jalan, kita coba cara yang lain. Ya, kalau satu cara gagal, itu kita harus siap untuk cari cara yang lain. Jangan menyerah menghadapi keadaan. Mungkin satu cara tidak jalan, tapi cara yang lain. Yang paling penting adalah kita harus siap untuk mengukur hasil. Jadi dalam teori sistem itu ada teori feedback. Dan teori feedback itu berbicara kalau misalkan dari input, kita berbicara mengenai proses, habis itu ada output. Kalau outputnya ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka seorang pengusaha itu harus siap untuk berubah. Harus siap untuk berubah. Ya.
Jadi kita harus melakukan suatu perubahan terhadap variabel tersebut, ya. Kita melakukan perubahan pada variabel tersebut sehingga hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Dan seorang pengusaha itu harus sadar bahwa 10% itu tidak akan sesuai dengan harapan. Ya, dibutuhkan semacam modifikasi-modifikasi dan problem akan selalu muncul, entah di bagian logis, entah di bagian karyawan lah, tiba-tiba minta naik gaji, minta mogok. Yang paling penting masalahnya, tapi apakah yang kita lakukan untuk bisa sampai sasaran itu bisa tercapai dengan sumber daya yang kita punya. Skill yang kedua itu adalah berubah, ya, adaptasi, berubah dan menyesuaikan diri, memodify. Soft skill yang ketiga itu adalah sosiologi. Jadi bagaimana kita melihat, ya, budaya di satu area atau satu wilayah. Mohon maaf jika ada orang Samarinda yang mendengarkan presentasi saya mungkin itu agak sedikit menjengkelkan budaya yang semacam itu. Ya, apa yang bisa dikerjakan oleh besok, ya udah kerjain aja besok. Ciri khas dari budaya Samarinda. Tapi kalau seandainya saya memaksakan budaya Jakarta untuk masuk ke Samarinda, ntar dulu, jangan-jangan saya yang digebukin di Samarinda. Ini orang apaan sih? Siapa lo sih? Ya, itu yang akan terjadi. Jadi mungkin di sini kita yang harus mencoba untuk menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Gimana caranya agar target-target, sasaran-sasaran itu bisa dicapai? Mungkin kita harus berkompromi, mungkin caranya. Saya bukan melihat ini sebagai leadership, karena saya memandang leadership itu adalah sebagai orang ke orang, people ke people, to people to people. Artinya saya ke anak buah saya, katakanlah Pak Wildan, itu people to people, itu leadership. Tapi kalau people to sekelompok orang, to a group of people, ya, sekelompok orang, itu kita berbicara mengenai sosiologi. Soft skill ketiga yang itu berasal dari Samarinda dan Balikpapan. Ya. Jadi saya melihat bahwa orang Indonesia yang kerja di perusahaan bule, orang Indonesia yang kerja di perusahaan dewek, orang Indonesia yang kerja di BUMN, orang Indonesia yang kerja di ASN, orang Indonesia yang kerja di pegawai negeri, ya, itu outputnya beda-beda. Di mana lingkungan yang membentuknya. Ya, kita yang menyesuaikan diri atau kita yang ditendang oleh lingkungan. Soft skill yang ketiga yang menurut pendapat saya sangat penting dipahami oleh seorang entrepreneur itu adalah sosiologi. Ya, bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita memotivasi dan bagaimana kita mengendalikan perilaku manusia. Ya, terutama manusia di mana tempat kita bisnis itu berada. Dan soft skill yang keempat itu adalah problem solving. Ya, problem solving. Bagaimana seorang pengusaha itu memecahkan masalah-masalah yang dia hadapi dengan segala macam keterbatasan, dengan segala macam sumber daya yang dia punya. Jadi ini adalah 4 soft skill, ya, 4 soft skill yang menurut pendapat saya perlu dimiliki oleh seorang entrepreneurs. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini bisa diinstil, apakah ini bisa diterapkan di institusi pendidikan? Bahkan teknik industri saja yang merupakan institusi pendidikan yang menurut pendapat saya adalah institusi pendidikan terbaik untuk memulai usaha, it is not enough. Why? It is not enough because the soft skill is not enough. Banyak sekali murid-murid saya, mantan-mantan murid saya yang buka usaha dan jadi pendidikan bisnis itu nggak cukup. Ya, pendidikan bisnis, saya membandingkan antara institusi pendidikan dengan Akmil, Akademi Militer. Ya. Sebuah sekolah masuk ke dalamnya untuk dipukuli, untuk ditendangi, untuk ditembaki. Bayangkan, Bu Susan punya anak, masuk ke Akmil, ya, pada saat masuk ke Akmil, tanda tangan surat. Tanda tangan surat bahwa kalau misalkan mati di dalam Akmil, ya, bersedia mati dalam pendidikan. Mana ada sebuah sekolah yang pada saat mau masuk aja udah tanda tangan surat kesediaan untuk mati. Tapi itulah mindsetnya. Mindset dari Akademi Militer itu apa? Latihan yang benar, kuasai skillnya, skill nembak, skill bela diri, skill surviving di hutan, 3 skill yang disebutkan tadi, Anda kuasai atau Anda terbunuh. Dengan mindset semacam itu, lulusan dari Akmil, Akademi Militer, itu menjadi lulusan-lulusan yang terbaik. Ya, menjadi lulusan-lulusan yang terbaik dari bangsa Indonesia saat ini. Ya. Kenapa? Karena dari awal mereka sudah diajari. Nih, ya, kamu kuasai atau kamu yang terbunuh. Mindset itu yang nggak ada di pendidikan bisnis saat ini. So what gitu loh. Sistem perubahan.
dari saya dapat nilai A, ya. So what gitu loh, sistem produksi dari Ibu Kartika dapat nilai A. So what gitu loh, ya. Dapat quality control nilai A. Tapi pada saat di lapangan, ya pada saat di lapangan, anak buah kerja kualitinya nggak bagus, terus santai-santai aja. So what gitu loh. Ya. Saya membandingkan antara bisnis pendidikan ini dengan foster system, ya, sistem bapak angkat. Tetangga saya kebetulan tinggal di Jalan Pecinan Lama. Tetangga saya itu adalah toko-toko bangunan yang orang tuanya melahirkan anaknya di situ, anaknya main di situ, besar di situ, sehari-hari bergelut dengan bisnis alat-alat bangunan, ya, perlengkapan bangunan, mewarisi usaha orang tuanya dari situ, dalam tanda kutip sukses, ya, sukses dalam bidang bisnis. Ya, ada beberapa yang tidak sukses dalam bidang keluarga, entah cerai lah, entah apa dan sebagainya, mungkin karena terlalu mencurahkan perhatian mereka ke dalam bisnis. Ya, tapi semua itu sukses. Saya tinggal di Jalan Pecinan Lama nomor 8, tetangga-tetangga saya itu adalah toko-toko bahan bangunan, dan rata-rata itu nyampe ke generasi ketiga. Sekarang sudah generasi ketiga. Generasi ketiga yang sekarang berusia kurang lebih sekitar 20-25 tahun, sekarang jalankan toko ayahnya. Sukses juga. Saya lihat mobilnya makin lama makin bagus. Artinya apa? Duitnya makin lama makin banyak. Baru umur 20-25 tahun udah kayak begitu ya. Saya pikir, what lah. Saya mungkin agak sedikit coba untuk menyempurnakan lah. Menyempurnakan bahwa business education is not enough. Ya. Ini mungkin sebelum Temasek International School membuka sekolah bisnis, ya, saya ingin mencoba untuk memberikan urun rembuk, ya, memberikan urun rembuk kepada Ibu Ailing, ya, mana tahu, ya, soft skill, 4 soft skill ini bisa dimasukkan ke dalam kurikulum, ya, dimasukkan ke dalam kurikulum sedemikian rupa sehingga kita punya satu nilai tambah dibandingkan dengan sekolah bisnis yang lain, yaitu bahwa sekolah bisnis yang lain itu punya kemungkinan katakanlah 20% untuk mencetak pengusaha yang sukses, 80% gagal. Karena yang mereka pelajari adalah hard skill, bukan soft skill. Tapi sekolah bisnisnya Ibu Ailing, ya, 80% mengajarkan soft skill, 20% kompetensi, sehingga 80% ya, sukses. Mungkin itu yang saya bisa sajikan pada malam hari ini. 2 bulan lalu, petenis favorit saya pensiun di usia 36 tahun. Namanya Roger Federer. Yang mengatakan kemampuan teknis saya dan peringkat 100 dari petenis top dunia itu nggak ada bedanya. Perbedaan antara saya dengan dia adalah ketahanan saya, my endurance, ketahanan saya untuk mempertahankan, untuk memegang teguh my desire to win, keinginan saya untuk menang, until the finish score, ya, sampai dengan skor terakhir. Dia menjadi favorit saya karena apa? Karena sikapnya begitu manis di lapangan dan di luar lapangan, menjadi panutan, menjadi contoh, ya. Dan dia adalah petenis yang saat ini 5 tahun berturut-turut memegang peringkat 1 dunia dalam tenis profesional. Ini yang saya rasa harus coba kita tanamkan di mental para calon pengusaha, itu bahwa keinginan untuk menang ini yang sedikit membedakan antara orang yang punya kemampuan skill atau skill yang sama dengan hasil yang berbeda. Winning mentality perlu coba untuk ditanamkan sedini mungkin. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak buat malam hari ini. Sampai kita ketemu lagi minggu depan.